Di lantai 2 kedai Narasa, jika malam tengah purnama, panorama langit sangat indah saat payung-payung dibuka. Di sebelah utara, pengunjung bisa menatap Kepulauan Merapi yang membumbung tinggi, juga gemerlap lampu malam jalanan kota. Desir angin sepoi dari pohonan rindang di kiri kanan, lalu area hotspot pemantik para muda, terutama mahasiswa Aceh, untuk berbondong kemari menikmati makanan sembari menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Makan di Narasa seperti ini serasa di pinggiran Ulele ya, Bang. Yups, terutama malam ini. Anginnya asyik, bikin Majnun semakin mendol. Canda manajer. Raisa terkikik meminta abang manajer segera mengakhiri acara makan malam saat melihat pengunjung semakin memadat. Sejak kedai ini dibuka, Raisa adalah pengunjung generasi kedua. Ia datang kemari setelah 2 bulan kedai itu diresmikan. Digandeng kawan lama sekaligus manajernya. Raisa hadir sebagai bintang tamu untuk membaca puisi oleh pemilik kedai Kolong Merat Aceh yang bertemu saat premier film Perempuan Batu Nilam di Planet Hollywood 2 tahun silam. Dari Jogja, tetangga Andang, sapa Pak Kolong Merat saat itu. Lalu saling tukar nomor kontak seperti biasa. Raisa menganggapnya kawan baru yang baik dan santun, juga kaya raya. Terbukti dia adalah investor terbesar yang mendanai pembuatan film itu. Kata Pak Produser, sejak saat itulah Raisa mengenal sosok santun dan tajir, pemilik kedai Narasa ini. Para penggemar Raisa datang dari berbagai macam kalangan, dari kawula muda, para ibu paruh baya, para bapak sastrawan dan non-sastrawan, para mahasiswa juga para siswa, laki perempuan, para guru, dosen, dan karyawan. Boleh jadi para ASN juga, lintas generasi, lintas suku, lintas agama, lintas daerah, bahkan lintas negara. Raisa tak mampu mengingat mereka satu persatu. Ternyata Pak Kolong Merat tak pernah lupa. Pak Kolong Merat adalah pembesar kota Yogyakarta yang mengurusi pariwisata. Maka dia perlu mengontak Raisa tiap ingin menampilkan sastrawan bermutu yang perlu diapresiasi, khususnya bagi para turis bermancanegara. Ikon Yogyakarta adalah kota budaya, tempat para sastrawan melahirkan karya. Di kota ini, tiap bulan bermacam festival diselenggarakan. Tiap minggu event seni digelar, tapi tiap hari para kreator berkreasi. Tiap jam puisi-puisi dilahirkan, cerpen-cerpen dituliskan, novel-novel dibahasakan, rempak pesta rakyat kehidupan. Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar, kota mahasiswa, tempat kampus terbesar se-Asia Tenggara berada. Para muda dari seluruh penjuru negeri juga mancanegara, bersaf-saf mengantre tahun demi tahun, menimba pengetahuan dari kampus-kampus yang bertebaran di seantero kota hingga pinggiran. Kampus-kampus yang mengucur deras zam-zam ilmu, berjilid-jilid ilmu, selaksa cahaya di atas cahaya, menerangi lembah gelap peradaban negeri. Seperti Madinah di kurun awal yang begitu bercahaya, bersinar oleh peradaban tinggi yang digelentarkan nafas langit. Cahaya di atas cahaya, seakan wajah Tuhan sendiri yang menyingkap tabir kegelapan, menuju peradaban agung yang menerangi semesta alam. Maka seorang pakar sejarah memberi julukan Yogyakarta sebagai Serambi Madinah, pintu gerbang klasik menuju peradaban agung negeri ini, negeri sejuta intelektual. Maaf, apakah ini Kak Raisa Fairuza? Seorang pemuda berwajah khas Serambi Mekah, hidung mancung kulit coklat bermata pedang, mengulurkan tangan perkenalan. Iya, betul. Dan kamu? Fatham Mubina. Maaf Kak, Mbak, jika boleh, izinkan saya gabung sebentar untuk bicara sesuatu. Raisa menengok ke arah manajernya, ingin memastikan kalau dia tak terganggu. Fauzan Ibadi mengangguk tanda setuju. Pemuda itu pun duduk di kursi kosong di antara manajer dan Raisa. Sebelum bicara pada Raisa, dia menatap manajer dan berkata, "Maaf ya bang, saya ganggu sebentar." "Tak apa, silahkan saja." Pemuda mirip mahasiswa itu merasa diberi kesempatan, cepat-cepat mengutarakan keperluannya kepada Raisa. "Begini kak, saya sedang menggarap skripsi. Rencananya novel kakak yang berjudul Perempuan Batu Nilam yang akan saya bahas. Sudah disetujui pembimbing, tinggal tanda tangan dari kakak untuk bukti bahwa saya sudah bertemu langsung dan wawancara. Bolehkah kapan waktu saya wawancara?"
Raisa sebenarnya keberatan jika novel-novel dijadikan bahasan skripsi. Namun tradisi yang diambil dari entah para mahasiswa baik S1, S2, bahkan S3 sama berbondong mendatanginya untuk wawancara bahan skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa yang jaraknya dekat biasanya datang ke rumah, yang agak jauh dan di luar kota menggunakan wawancara by phone. Yang lebih jauh lagi atau yang kuliah di luar negeri menggunakan jatah liburan semester untuk mengunjungi Raisa. Oleh-oleh dan cenderamata selalu menyertai kedatangan mereka. Berkeranjang-keranjang buah ditumpuk biju lipat di pojok dapur seperti pedagang keranjang saja. Sebagian dari oleh-oleh jika biju lipat suka, Raisa membebaskan untuk memilih dan membawa keranjang-keranjang itu ke rumahnya. Berbagai makanan khas dari banyak kota para mahasiswa itu tinggal dikirim poskan untuk Raisa. Dari kerupuk Palembang, opi ule kareng, kopi gayo, madu kelengkeng Sumbawa, wingko babat, markisa bragasti, dodol duren puru cekhu, Kalimantan, dodol Garut, pai pisang Batam, beraneka keripik buah nanas, rambutan, nangka, apel dari Malang, dan bermacam rupa lagi. Belum termasuk berbagai cenderamata. Paling bahagia dari kedatangan makanan dan oleh-oleh selain biju lipat adalah teman-teman kampus Raisa. Ia sendiri hanya mencicip sekadarnya, berdua dengan abang manajer jika kebetulan datang ke rumah. Barangkali karena banyaknya oleh-oleh membahagiakan itu, biju lipat menjadi gemuk sehat sejak bekerja di rumah Raisa. Saat pertama kali datang, tubuh biju lipat seakan hanya tulang yang dibungkus kulit tipis. Perempuan paruh baya itu mondar-mandir di depan rumah baru Raisa. Sepanjang sore hingga maghrib tiba, karena penasaran Raisa menghampiri dan menanyakan kondisinya. Ada apa Bibi? Siapa Bibi ini? Dari mana asalnya? Maafkan saya Ndoro, apakah Ndoro putri ini yang punya rumah ini? Benar Bibi, ada apa? Bolehkah saya mampir sejenak, ikut duduk di kursi Ndoro putri? Boleh Bi, tapi jangan panggil saya Ndoro putri. Nama saya Raisa, panggil saya Raisa saja. Mari Bi. Raisa menyilakan biju lipat masuk ke halaman rumah dan mendudukkannya di teras rumah mungilnya. Perempuan itu batuk-batuk dan terlihat kehausan. Tanpa pikir panjang, Raisa mengambilkan segelas teh hangat dan sepiring kue terang bulan yang juga masih hangat. Melihat itu, bibi itu menjatuhkan kepala di kaki Raisa karena terharu dan ingin mengucapkan terima kasih. Raisa kaget. Secepatnya dia raih pundak perempuan asing itu dan dimintanya untuk duduk kembali di kursi. Lalu Raisa juga menyilakannya untuk minum teh dan menikmati kuenya. Setelah terlihat agak nyaman, baru Raisa memintanya untuk bercerita. Sekarang ceritakan padaku, Bi, ada keperluan apa Bibi mondar-mandir di depan rumahku tadi? Bibi yang jelek ini mau cari kerja jadi pembantu di rumah ini, Ndoro. Jika Ndoro berkenan. Raisa, Bi, kan tadi sudah dibilangin. Raisa, Bi, kan tadi sudah dibilangin, panggil saya Raisa aja. Iya, Nak Raisa, maafkan Bibi. Nah, gitu. Jadi Bibi mau kerja membantu Raisa. Mau sekali, Ndoro. Nak Raisa, mau sekali. Sejak saat itu, biju lipat menemani Raisa yang dianggapnya sebagai bibi sendiri, seperti orang tua, pengganti ayah dan ibu yang jauh nun di sana. Karena sejak kuliah, Raisa menetap jadi warga kota budaya. Hampir 10 tahun sudah pindah dari satu kos ke kos yang lain, dari satu kontrakan ke kontrakan berikutnya, dan akhirnya sukses menempati rumah sendiri 2 tahun lalu. Di rumah barunya yang mungil, banyak mahasiswa datang untuk berbagai alasan di luar wawancara. Ada yang sekedar silaturahmi sembari menimba ilmu, ada yang ingin sharing pemikiran, mengajukan permohonan bantuan uang kuliah, atau sekedar menyampaikan undangan acara. Tapi ada juga yang sekedar ingin tanda tangan dan foto bareng. Akan halnya Fatham Mubina, sembari melirik abang manajer, Raisa ingin tahu kalau dia memiliki pendapat selaku manajer. Namun Fauzan Ibadi diam saja. Mungkin kekenyangan dengan mie kepiting 2 porsinya. Akhirnya Raisa berinisiatif sendiri untuk memberikan janji. Silahkan datang ke rumah. Esok sepulang saya dari Aceh. Oke? Kakak mau ke Aceh? Kapan kira-kira kembali ke Jogja? Raisa kembali menengok manajer meminta kepastian. Belum pasti, nanti dikontak kalau sudah di Jogja kembali. Fauzan Ibadi mengkasih pembicaraan ke arah Fatham.
Mahasiswa bernama Fatham itu pun pamitan, seraya mengucapkan terima kasih dan minta tolong kepada abang manajer untuk sudi mengambilkan gambarnya, berdua bersama Raisa untuk kenang-kenangan katanya. Dengan malas-malasan, manajer hendak memotret gambar mereka memakai ponsel si Fatham. Namun saat melihat Fatham berdiri di belakang kursi Raisa yang tengah duduk, manajer membentaknya. "Hei, jangan gitu dong, duduk di sebelah Kak Raisa." Agak takut, Fatham menurut apa komentarnya. Sepertinya dia sudah tahu siapa Fauzan Ibadi. Manajer pribadi Raisa asal Aceh itu tentu lebih senior bertingkat-tingkat di atasnya. Sementara Raisa setengah mati menahan senyum melihat mata abang manajer yang cemburu buta. Pasti seru melihat Adjeher berlomba memperebutkan sesuatu, dalam konteks apapun. Saat kamera fokus, sengaja Raisa mendekatkan wajahnya ke arah Fatham Mubina. Mendadak Fauzan Ibadi teriak "cut", seperti saat syuting film dan tiba-tiba terjadi adegan yang salah karena tidak sesuai skenario. Manajer tak mau meneruskan pemotretan. Fatham serba salah. Raisa sangat paham dengan apa yang terjadi dan kumat bakat usilnya. "Loh, ayo dong bang, udah siap senyum nih. Kirain gak capek senyum terus. Senyum tak fotogenik, esok aja lah." "Oh ya, kalau begini fotogenik." Raisa menegakkan muka lurus kembali. "Yaps, oke, siap ya." Fatham terlihat lega, bisa tersenyum puas dan mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Raisa dan manajernya. Dia segera berlalu menuju kursinya sendiri, tapi kawan-kawannya yang lain malah berdatangan. Mereka ingin foto bareng Raisa. Tak lebih dari itu, Fauzan Ibadi mulai sebel bukan main dengan para Adjeher dan mulai benar-benar terganggu. "Kita cabut sekarang, Raisa?" "Dah terlambat lah, biar di sini aja deh." "Tak harus on time, ayolah. Kamu paling ditunggu kedatangannya." "Ah masa? Bilang aja kalau sebenarnya abang sebel dengan mereka itu kan, ya kan?" Tebak jitu Raisa, sembari menunjuk para penggemar Adjehernya yang barusan minta foto bareng. Dia udah tahu masih nanya pula. Manajer menggamit lengan Raisa, sangat tahu jika dilanjut perdebatan tak ada kata menyerah bagi Raisa. Mereka pun beranjak pergi meninggalkan kedai Narasa, namun dipapas Pak Kolomerat yang kebetulan baru tiba. Entah dari mana di halaman parkir tiba-tiba mereka bersua. "Raisa, apa kabar? Makin tenar aja nih." Bapak, alhamdulillah sehat. Berkat mie kepiting nih. Dan makin capek nih pak, baru muncul pak." "Haha, bisa aja. Iya nih baru muncul di sini kalau lagi lapar. Kabarnya novel terbaru juga mau filmisasi." "Insya Allah pak, semua berkat doa bapak dan kawan-kawan. Ya kan bang?" Reza nengok ke abang manajer. "Kabarnya produser sedang gencar mencari mitra kerja. Saya harap bapak sudi menjalin kerjasama kembali untuk produksi kali ini," tambah Raisa. Dengan antusias Pak Konglomerat menyanggupi, lalu berpesan pada Fauzan Ibadi yang terlihat gelisah, mengingat waktu nonton teater telah berlalu beberapa menit. Pasti kawan-kawan yang lain sudah sama menunggu. Lagipun dia penasaran dengan pementasan itu. Pak Konglomerat bisa membaca hal itu, maka singkat saja dia berpesan, "Jaga mutiaramu baik-baik." "Siap Pak Ci, terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. Seminggu lagi kami akan berangkat ke Aceh. Raisa akan mengisi acara di Unsyah. Insya Allah sepulang dari Aceh, jika Pak Cik ada waktu luang, kita akan presentasi singkat tentang misi buku baru Raisa." Manajer menerangkan. "Oh begitu. Baiklah, nanti kita kontak-kontakan lagi ya. Kalau besok pergi ke Aceh, ajak dia keliling melihat semua keindahan Serambi Mekah. Ajak nyeberangi Sabang sampai Singkil. Semuanya indah, pantainya, hutan-hutannya, gunung-gunungnya. Apalagi di dalam gunung-gunung itu penuh sesak uranium. Kalau ingin percobaan nuklir, gudangnya sudah ada. Semuanya mempesona. Jangan lupa itu ya." Terang Pak Konglomerat panjang lebar.